Bismillahirrahmanirrahim. Al-iktaru minan nawafil, memperbanyak pekerjaan-pekerjaan sunnah atau nafilah. Wadzalika mithlu qiyamil lail. Dan yang demikian itu, yakni yang sunnah-sunnah yang harus diperbanyak itu, ya, seperti qiyamul lail. Fa inna fadlahu azimun. Karena sesungguhnya keutamaan qiyamul lail itu azimun, sangat besar. Sebetulnya kalau disebut qiyamul lail itu tidak selalu konotasinya atau maknanya sholat malam. Qiyamul lail itu ibadah malam. Ya, paling banyak ya memang adalah sholat malam. Tapi orang mutola'ah di tengah malam, murojaah, menghafal itu termasuk qiyamul lail juga. Wa huwa as-sabilu ilal maqamil mau'ud. Dan dia, yakni qiyamul lail itu merupakan jalan, ya, menuju posisi yang dijanjikan. Ya, posisi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an. Qala alaihi wa ala alihi as-salatu wassalam. Telah berkata Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah kalian itu melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'abus sholihin qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah tabiat orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi perilaku orang-orang soleh itu adalah qiyamul lail. Sehingga kalau mau mencontoh jadi orang soleh ya hendaknya kita biasakan. Ya. Kadakawa banyak, sedikit barang. Ya. Enggak bisa pas tengah malam, ya menjelang subuh, sebelum subuh. Kalau di sini biasanya dibangunkan enggak? Bangun sendiri. Salat malam itu adalah da'abus sholihin, ya, kebiasaan atau tabiat orang-orang soleh. Wa maqrabatul lakum ila rabbikum. Dan apa makrobah itu sesuatu yang akan mendekatkan kalian ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Ya. Jadi qiyamul lail itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat orang-orang tidur banyak tidur, kita masih beribadah. Wa makfaratun lis-sayyi'at. Makfaroh itu penghapus, menutup. Kafir itu kan orang yang menutupi. Makfaratun lis-sayyi'at, menutupi kesalahan, keburukan. Itu fungsi sholat tahajud. Termasuk sebetulnya semua kebaikan itu akan menutup kesalahan. Yang kata Rasulullah dalam hadis itu, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Di hadis ada, dan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, maka akan menghapusnya. Itu makfaroh. Kalau dalam Al-Qur'an ada doa apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, kan ada dalam Al-Qur'an. Ya Allah, ampuni dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan tutupi keburukan-keburukan kami. Fungsi salat tahajud. Jadi keburukan mungkin bisa aja kita masih melakukan.
Karena nggak ada manusia yang tidak bisa yang bisa lepas dari kesalahan. Kesalahan pasti ada. Tetapi kebaikan-kebaikan itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan. Wa manhatun anil ismi. Manhah itu jamak dari nihayah. Nihayah itu jamaknya nihayat dan manhah. Dua-duanya jamak dari nihayah. Artinya menutup, ending, akhir. Jadi bisa mengakhiri dosa. Wa matrodatun. Matrodah itu mengusir. Lidda'i anil jasad. Da itu penyakit. Anil jasad, dari tubuh. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi fungsi sholat tahajud itu kalau dalam hadis ini ada yang pertama itu adalah memang itu perilaku orang soleh. Yang kedua bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga bisa menghapuskan dosa, menutupi kesalahan, menghapuskan dosa, dan mengusir penyakit. Garing-garing bawa aja sholat tahajud. Ini hadisnya dari sisi sanad memang lemah yang ini ya. Ada hadis yang lebih kuat dari ini. Coba tidak ada yang mengusir penyakit. Wa fil laili sa'atun yustajabu fiha du'a. Di dalam malam itu ada satu waktu yang diterima di dalamnya ad-du'a. Qala alaihi wa ala alihi salatu wassalam. Telah berkata Rasulullah alaihi wa ala alihi salatu wassalam, inna fil lail lasa'atan. Sesungguhnya di tengah malam atau di dalam malam itu benar-benar ada satu saat, satu waktu. Yang pasnya saya cek di kitab hadis, inna fil laili, bukan fil lailati. Dalam riwayat Imam Muslim, inna fil laili la sa'atan. Di situ kelebihan tak marbutoh. Lailati enggak di situ nah. Taknya dibuang. Dalam riwayat Imam Muslim yang saya kutipkan. La yuwafiquha rajulun muslimun. Di situ tertulis abdun muslimun. Harusnya rajulun muslimun dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain itu abdun muslimun, tapi itu kaitannya dengan hari Jumat. Jadi sesungguhnya di dalam satu malam itu ada saat yang tidaklah bertepatan seorang lelaki muslim yas'alullaha khairan, dia meminta kebaikan kepada Allah, min amrid dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan akhirat. Enggak ada di situ ya. Kalau yang di situ bacaannya inna fil lailati la sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha fiha khairan illa atahu iyyahu wa dzalika ya kulla lailatin. Itu kurang titiknya. Sungguhnya dalam satu malam ada satu saat yang kalau seseorang itu, seorang hamba muslim itu meminta bertepatan dengan saat itu, ya pasti Allah berikan kepadanya permintaannya itu. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Jadi ada saat mustajab. Termasuk di hari Jumat itu juga ada saat-saat mustajab. Jadi kalau minta kebaikan, ya insya Allah itu lebih dikabulkan.
Kayak orang juga meminta itu ada waktu-waktunya. Kalian minta uang ke bapak ibu, kalau saat gajian mungkin lebih mudah daripada pas saat tanggal tua. Tanggal tua duit nggak tahu banyak lagi minta-minta. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak kenal gajian. Tapi ada saat-saat yang Allah itu lebih memperkenankan doa. Wa idza istaiqadha minal lail wa aiqadha imra'atahu, ketika istaiqadha itu bangun dari pada satu malam, kemudian aiqadha itu membangunkan, aiqadha imra'atah, membangunkan istrinya. Jadi bangun malam membangunkan istrinya. Kalian belum bisa. Fasolliya jami'an, kemudian keduanya sholat rakaatain, padahal 2 rakaat saja. Kutiba minadzakirin Allah katsiran wadzakirat, Allah tulis sebagai di antara lelaki yang banyak berzikir kepada Allah dan zakirat, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Kama akhbarar rasulu al-karimu bidzalik, sebagaimana Rasul yang mulia telah memberitakan yang demikian itu. Yaqulu al-Imamul Hasanu al-Basri rahimahullah, telah berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, lam ajid minal ibadah, tidaklah ku jumpai satu ibadah, syai'an, sesuatu, asyaddu minas sholati fi jawfil lail, itu yang lebih berat daripada sholat di tengah malam. Faqila lahu, maka dikatakan atau ditanyakan kepada Imam Hasan al-Basri, ma balul mutahajjidina, ma balul mutahajjidina, kenapa orang-orang yang bertahajud, min ahsanin nasi wujuhan, itu termasuk orang yang wajahnya bagus-bagus. Orang bersalat tahajud wajahnya cerah-cerah. Faqala, maka Imam Hasan Basri mengatakan, li'annahum khalau birrahmani, karena mereka itu orang yang bertahajud khalau birrahman, berkhalwat dengan Allah, dengan Ar-Rahman, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'albasahum nuram min nurih, maka Allah memakaikan kepada mereka satu cahaya di antara cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kada make up ya, cerah aja wajah. Ya, make up mahal itu nggak bisa mencerahkan wajah yang tertutup banyak dosa. Kalau sahabat ada yang biasanya menyegarakan witir. Jadi witir sebelum tidur witir dulu. Ada yang begitu. Ada yang witirnya memang akhir dari tahajud. Karena apa? Ya, yang witir duluan itu saking khawatirnya kalau meninggal. Kalau meninggal malam sudah witir. Mudah-mudahan kita, ya Allah mudahkan untuk sholat malam. Kalau kesulitan bisa dilatih. Dilatih sedikit-sedikit dulu. Ya. Bangun subuh misalnya jam 5, ya coba tambahi 1/4 jam sebelumnya. Sholat malam di situ. Mungkin lama-lama terbiasa, udah. Kalau bisa bangun jam 3, ya bagus lagi. Jam 2, jam 3. Tapi kalau tidak dilatih, ya sebelum subuh itu. Masih ada waktu untuk sholat tahajud. Waktu-waktu sahur. Ya.
nggak bisa banyak ya tadi 2 rakaat. Dua rakaat, kalau 1 rakaat 1 juz banyak juga. Sambil menghafal kan bisa menghafal, karena kalau sholat berjamaah ya, di masjid kan bacaannya terserah imamnya. Ya, kalau kalian ngimami sholat orang banyak kan juga nggak boleh panjang-panjang ya, nanti dimarahin jamaah. Maka kesempatannya ya sholat sendiri, sholat sunat, baca hafalannya bisa. Nggak hafal ya sambil menghafal, sambil baca kan boleh, sholat sambil baca, asal nggak banyak gerak aja. Kalau sekedar buka gitu kan nggak apa-apa, karena ada juga sahabat yang sholat sambil membaca. Wa minan nawafil al-i'tikafu, di antara hal sunnah yang lain itu adalah i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid menyengaja untuk takarrub kepada Allah. Jadi kalau diam nggak ada niat untuk ya beriktikaf, ya bukan iktikaf. Wa khassatan fi Ramadan, khususnya di bulan Ramadan, hatta walau kana qasiran, walaupun sebentar iktikaf. Kalau Rasul biasanya 10 akhir Ramadan. Ya kalau nggak bisa ya sebentar. Tiap malam ya, atau ya, sebagian malam bisa juga. Wa minha sholatul duha, di antara yang sunnah itu adalah sholat duha. Wa sholatut tarawih, sholat tarawih. Sebentar lagi kita, sebulan lagi, sebulan lewat sedikit lah, sebulan setengah ya, masuk Ramadan. Wa sholatul witr, sholat witir. Wal istikharah, sholat istikharah. Fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Jadi istikharah ini untuk ya ada hajat atau ada kebimbangan, minta Allah pilihkan. Wal iktsar minas shadaqat, ya, memperbanyak sedekah. Wada'ul umrah, ya, menunaikan umrah. Wa shaumut tatawwu', ya, puasa sunnah. Fil ayyamil lati haddadaha syari'u, dalam hari-hari yang telah ditentukan atau dibatasi oleh syariat. Ini banyak hal-hal sunnah. Wa wirudzalika katsirun, dan selain itu banyak yang lain. Wa qad kana salafus shalih, dan adalah salafus shalih. Salafus shalih itu orang-orang soleh terdahulu. Mereka memperbanyak perkara-perkara sunnah ini. Tentunya kewajiban itu dilakukan. Jangan perkara sunnah dibanyakin, kewajiban kadang orang terbalik, karena melihat oh ini fadilahnya besar, akhirnya itu yang diunting. Coba lihat ya nanti nisfu Sa'ban, banyak betul. Lihat subuhnya. Subuhnya tidak sebanyak nisfu Sa'bannya. Salat yang sunnah itu banyak betul, sementara yang sholat subuh, padahal sholat subuh berjamaah itu fadilahnya seperti sholat malam 1 malam penuh. Sholat isya berjamaah itu pahalanya, fadilahnya seperti sholat setengah malam. Sangguplah kita sholat separuh malam. 1 malam itu misalnya berapa? Maghrib jam 6:30, ya sekitar 10 jam lah. Kalau malam itu 10 jam. Sangguplah kita sholat 5 jam. Lain dengan sholat isya itu separuhnya.
Jadi orang-orang generasi salafus saleh dulu mereka banyak salat, banyak memperlakukan perbuatan yang sunnah. Wa yarjuna minallahi, dan mereka mengharapkan dari Allah ayyakuna dzalika tariqan ila taufiq wa tahqiqil ghayat. Perbuatan sunnah itu sebagai thariqah. Ya, mereka menginginkan itu sebagai thariqah, sebagai jalan untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu kan apa? Penyelarasan antara keinginan dengan kemampuan. Ya, ada orang hendak tapi enggak Allah berikan keselarasan. Ya, hendak menghafal tapi lingkungan kadang-kadang yang mendukungnya. Atau sudah ada tahu tapi kadang-kadang hendak di dalam diri untuk melakukan. Nah itu minta kepada Allah agar kita ini diberikan senang untuk berbuat taat. Kadang orang hal yang mudah itu tidak dilakukan. Lebih suka hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Dan mereka mengharapkan itu juga untuk apa? Tahqiqil ghayat. Merealisir ghayat itu tujuan atau cita-cita. Jadi caranya untuk gimana supaya tujuannya atau cita-citanya berhasil, ya banyaki mendekat pada Allah dengan cara melakukan banyak ketaatan. Fa fi yaumil isnain, tis'ata asyara Jumadil ula, pada hari Senin 19 Jumadil ula tahun 757 Hijriah, 24 Ayar itu apa? Ayar. April ya, Ayar bahasa Arab. Tahun 14 sanah itu. Sanah tahun 1453 Miladiyah. Nadaba as-sultanu Muhammad al-Fatih jundahu lisyami dzalikal yaum taqarruban ilallah. Sultan Muhammad al-Fatih itu menyuruh, nadaba itu memotivasi jundahu, yakni prajuritnya untuk puasa pada hari itu dengan niat taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hari Senin tanggal 19 Jumadil Awal atau 28 April 1453 puasa mereka itu. Berapa itu pasukannya? 250.000 ya puasa. Kalau makan nasi bungkus banyak bener bungkusnya. Taqarrub kepada Allah, ya, wa tazkiyatan linufusihim, dan membersihkan jiwa mereka, isti'dadan, sebagai persiapan lil hujumin nihai, untuk serangan terakhir, ya, serangan pamungkas, ya. Alladzi qarrara ayyashunnahu, yang telah ditetapkan untuk agar mereka menyerang fil yaumit tali, pada hari berikutnya. Jadi Senin puasa, hari berikutnya nyerang. Nyerang kemana? Alal Konstantiniyah,
ke Konstantinopel, Bizantium. Wa ma an azinat syamsu yaumal isnaini bil mughib, dan ketika matahari itu mengizinkan hari Senin untuk berlalu. Wa addal mujahiduna sholatal maghrib, dan kaum mujahidin itu menunaikan sholat maghrib. Aqbalu yatanawaluna iftarihim, mereka menghadapi iftar, yakni buka puasa mereka. Tsumma da'a as-sultanu majlisa harbihi, kemudian sultan, yakni Sultan Muhammad Al-Fatih, itu menyeru majelis perangnya, yakni pasukan perangnya. Wa qada jaishihi ilal ijtima', dan pemimpin pasukan itu disuruh berkumpul al-akhir, pada pertemuan akhir tadi, ijtima' al-akhir, qabla bada'il hujum, sebelum mulai serangan. Jadi Seninnya suruh puasa bareng, pas buka puasa, salat maghrib buka puasa, semua pasukan suruh kumpul. Wa khataba fihim khutbatan, kemudian berpidato beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ja'a fiha ma yali, di antara pidatonya adalah sebagai berikut. Kata beliau, idza a'ananallahu azza wa jalla, jika Allah menolong kita, Allah azza wa jalla menolong kita. A'ana itu menolong, inayah pertolongan. Fa fataha alainal Konstantiniyah, kemudian Allah membukakan untuk kita Konstantinopel. Jadi ini masalah akidah juga ya, bahwasanya Konstantinopel itu yang membukakan siapa? Kalau kata Muhammad Al-Fatih di sini, Allah Subhanahu wa taala. A'ananallah wa fataha, membuka. Siapa fa'ilnya? Pelakunya adalah Allah. Jadi Allah yang membuka Konstantinopel untuk kita. Fasayatahaqqaqu fina haditsu Rasulillah, maka akan terrealisir, atau apa? Ngerti ya kalau lah terrealisir, tahu lah. Terrealisir ini bahasa kita, tercapai tahu, tercapailah. Nah, fina di tengah-tengah kita, hadis Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau besok itu Allah kasih pertolongan dan Konstantinopel itu Allah bukakan untuk kita, maka tercapailah hadis Rasulullah di tengah atau di zaman kita ini. Wa mu'jizatun min mu'jizatihil 'idham, dan tercapai salah satu mukjizat dari mukjizat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizatnya itu kan memberi kabar gembira tadi, latuf tahannal Konstantiniyah, kalian betul-betul akan menaklukkan Konstantinopel, kata Rasulullah. Selama ratusan tahun belum tercapai, sampai saat Muhammad Al-Fatih itu, namanya sebetulnya kan Muhammad Ats-Tsani, Muhammad aja namanya, cuma kan ada Muhammad pertama, ada kedua. Nama aslinya Muhammad ada ngasih gelar Muhammad II, Muhammad Ats-Tsani. Lebih terkenal Muhammad Al-Fatih karena dia yang menaklukkan Konstantinopel. Itu mukjizat Rasul.
Ya. Hampir 800 tahun sebelum terjadi Rasul sudah ngomong. Dan di antara mukjizat Rasul itu kan juga Romawi. Ayul Madinata ini tuftahu awalan. Konstantiniyah awir Rumiyah. Kata sahabat bertanya, mana kota yang kita taklukkan lebih dulu? Apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Kata Rasul, Madinatu Hirakl tuftahu awalan. Kotanya Heraklius, yakni Konstantinopel yang akan lebih dulu ditaklukkan. Rasul pernah ngomong begitu. Enggak ada buktinya. 100 tahun lewat, 200 tahun, 300 tahun. Sampai hampir 800 tahun baru terjadi. Yang Romawi sampai sekarang sudah ditaklukkan belum? Romawi, Roma belum, masih dikuasai AC Milan. Bukan Heraklius tapi AC Milan. Kita nggak tahu nanti penaklukannya itu seperti apa. Tapi ada penaklukan Konstantinopel ini, ada salah satu Dr. Imran Hussein yang ini bukan yang dimaksud dalam hadis, kata Imran Hussein. Ya, karena di dalam hadis itu ada Konstantinopel itu ditaklukkan tanpa senjata. Cukup pasukan itu bertakbir, terbukalah gerbang kota. Kalau kita lihat riwayat-riwayat itu ya memang Konstantinopel akan ditaklukkan 2 kali. Yang pertama itu ya Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Yang kedua nanti juga akan ditaklukkan lagi. Nah, penaklukan yang kedua itu yang tanpa militer. Ya, kalau di dalam hadis itu cukup bertakbir. Pasukan bertakbir, itu terbukalah itu benteng. Kok bisa begitu? Enggak tahu. Ya. Zaman sekarang kan mudah saja. Zaman sekarang kan apa? Dengan teknologi kan bisa. Passwordnya takbir. Jadi bertakbir langsung passwordnya terbuka. Atau bisa juga, kan banyak kemungkinan, bisa juga di dalam kota itu sudah banyak pejuang. Ya, sehingga ketika bertakbir itu sebagai isyarat pasukan datang, mereka sendiri yang membukakan benteng kota. Jadi nggak usah terlalu difikirkan bagaimana caranya. Nah, itu mukjizat Rasul, bicara ya ratusan tahun sebelumnya. Jadi kata Sultan, kalau Allah bukakan, maka mukjizat Rasul itu terjadi sekarang di tengah-tengah kita. Di antara mukjizat yang lain, kalau Al-Qur'an kan juga mukjizat. Wa sayakunu min hadzina ma tadammanahu haditsu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jadilah ya kita ini mendapat hadzan, itu bagian dari apa yang dikandung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minat takdiri wasyari wat tasyrif, ya. Dari apa kemuliaan, Allah berikan kemuliaan ya, karena di dalam hadis itu kan dikatakan fa ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais zalikal jais. Yang paling bagus pemimpin adalah pemimpinnya yang menaklukkan itu, dan yang sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut. Fa ablagu abna anal asyakir. Maka sampaikan kepada
Al-asakir, askar, jamak askar, para laskar. Anak-anak para laskar, maksudnya adalah para laskar itu. Fardan, orang per orang. Jadi sampaikan, kalau bahasa sekarang, share share di grup. Kalau ini tidak di share di grup, tapi disampaikan satu persatu. Zaman dulu belum ada toa, sehingga ketika ngomong ke 250.000 harus sekeras-kerasnya, kan ada yang nggak dengar. Jadi disampaikan semua, orang per orang diberitahu. Jadi beritahu para pasukan secara fardan individu, anadzafaral azima, bahwasanya kesuksesan yang besar, allazi sanahruzuhu, yang insyaallah kita peroleh, sayazidul islama qadaran wa syarafan, itu akan menambah, qadaran itu adalah kejayaan, wa syarafan dan kemuliaan bagi Islam. Beritahu kalau ini terjadi, itu akan menambah kejayaan dan kemuliaan Islam. Wa yajibu ala kulli jundiyyin ay yaj'ala ta'alima syari'atina nasba ainaihi. Kurang itu ya tulisannya. Aihi saja. Ainaihi. Tambahin nasba ainaihi. Wajib, ya sampaikan juga, wajib bagi setiap pasukan untuk menjadikan ajaran syariat kita itu di depan kedua matanya. Artinya jangan melihat yang lain, lihatlah ajaran syariat kita ini. Yarhamukallah. Jangan dilihat yang lain, lihatlah ajaran syariat kita. Fala yastur an ayyi wahidin minhum, janganlah terjadi dari satu orang pun dari mereka, yakni dari pasukan, ma yunafi hadhihi ta'alim, apa-apa yang bertentangan dari ajaran syariat ini. Jadi pasukan tidak boleh melanggar aturan syariat, kata beliau. Wal yatajannabu al-kanais wal ma'abid, hendaklah mereka itu menjauhi. Kanais itu apa? Jamak dari kanisah, tempat ibadah orang Kristen, gereja. Ma'abid ini tempat ibadah. Untuk selain gereja mungkin ada sinagog, ada macam-macam itulah. Jauhi, artinya jangan diserang. Wala yamsuha bi'adza, jangan diberikan sesuatu yang adza, menyakitkan. Jangan dirusak maksudnya. Wal yada'u, dan hendaklah mereka membiarkan atau yada'u itu meninggalkan, membiarkan. Qasawasa itu para pendeta. Wa du'afa wal ajazah, orang-orang lemah. Alladzina la yuqatilun, yang mereka tidak ikut berperang, jangan diserang. Ini Islam. Dalam perang pun mereka, Pak Sultan Muhammad Al-Fatih menjaga itu. Sehingga nggak pas kalau kita menghancur tempat ibadah orang lain, nggak tepat. Wahina tanzilu nasrullahi azza wa jal, ketika turun pertolongan Allah azza wa jal, menang akhirnya setelah perjuangan yang panjang. Kana awwalu amalin,
bada'a bi Sultan Muhammad Al-Fatih an kharra sajidan 'alal ard, adalah awal dari perbuatan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau tersungkur sujud di atas bumi, syukran lillah, sebagai syukur kepada Allah, ala ma afa'a 'alal muslimin min nasrin mu'azzarin mubinin, bersyukur atas pemberian Allah kepada kaum muslimin berupa pertolongan, sokongan yang jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala juga, wa ma kadal Utsmaniyuna yadkhuluna al-Madinah hatta wasaba al-'adid minhum ila a'alil aswar. Dan ya, para pasukan Utsmaniyin mereka masuk ke dalam kota hingga mereka sebagian besar itu melompat. Al-'atidu minhum, sebagian besar mereka, wasaba itu melompat. Ila a'alil aswar, ke tembok tertinggi. Aswar itu tembok kota. Jadi mereka melompat, maksudnya ya naik lah. Yaziluna ar-rayat al-Bizantiniyah, mereka ya sebagian pasukan tadi melepas bendera-bendera Bizantium min fauqiha, dari atasnya. Wa yarfa'una makanaha ar-rayat al-islamiyah al-utsmaniyah, dan mereka kemudian meninggikan atau mengibarkan sebagai ganti bendera Bizantium tadi dengan bendera Islam Utsmani. Wa fi tilkal asna kana al-'asharatu minal mujahidin yarfa'una aswatahum bil adzan min fauqi aswaril Madinah. Pada kondisi yang demikian tadi, kaum mujahidin meninggikan suara mereka dengan azan min fauqi aswaril Madinah, dari atas tadi benteng atau tembok kota tadi. Jadi bisa dibayangkan suasananya baru menang, ya, bendera diganti dengan bendera Islam, kemudian datang waktu azan, mereka azan kada lupa. Walamma balagha al-Fatih muntasifil Madinah, ketika Sultan Al-Fatih sampai ke pertengahan kota, tawaqqafa 'anil masiri wa qara'a bi lughatin arabiyyatin fusha, beliau berhenti dari berjalan. Jadi jalan sampai tengah kota, beliau berhenti, kemudian berkata dengan bahasa Arab fasih, al-bisyarah an-nabawiyyah al-karimah, menyampaikan bisyarah, kabar gembira dari Nabi yang mulia. La tuftahannal Konstantiniyah, betul-betul Konstantiniyah akan ditaklukkan. Fala ni'mal amir amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Wala ni'mal jais dzalikal jais, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Ini kisahnya sebetulnya panjang, cuma ini singkatnya begitu. Dan yang ingin disampaikan dalam bab ini adalah mereka dapatkan itu wasilahnya, thariqahnya itu adalah dengan ketaatan mereka, di samping persiapan militer yang luar biasa. Kalau lihat filmnya itu, mereka menarik kapal melewati gunung, ya Pak. Kapal bisa nyeberang gunung karena rantai selatnya itu dipasangi rantai sehingga kapal nggak bisa lewat. Mau diputus nggak bisa. Belum ada gerinda kayak sekarang. Sekarang gerinda mungkin bisa diputus atau pakai alat las.
Jadi di bawah naik gunung. Ada masalah sampai sini mungkin? Atau ada yang mau ditakunakan? Oke, silakan. Kalau boleh seorang Islam, seorang muslimah masuk ke gereja, Ngapain? Kalau masuk gereja itu hukumnya sebetulnya kalau tidak ada peribadatan mereka, bukan hari raya, sebetulnya ya nggak masalah. Dari sisi hukum boleh saja. Sholat di dalam gereja itu hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i, jadi tidak haram. Cuma masalahnya bukan dari sisi hukum, tapi dari sisi nanti kaitannya dengan orang yang nggak ngerti akan menganggap berbeda. Tempat-tempat yang harusnya kita jauhin, kecuali kita melakukan hal yang benar di situ. Misalnya nyebarin buletin atau misalnya berdakwah, ya nggak masalah. Tapi kalau di situ itu kan bisa menimbulkan subhat bagi orang. Wah, si A ini Kristen ternyata. Buktinya dia ada di gereja. Atau masyarakat bisa menuduh yang tidak-tidak. Makanya harusnya dihindari. Umar saja ketika itu kan disuruh sholat di tempat ibadah kami saja di gereja. Umar tidak mau. Tidak mau. Jadi bukan apa-apa, tapi menghindari nanti pencampur adukan tadi. Seperti itu. kalau dalam perihal menghadirkan pernikahan keluarga, Ya intinya hukumnya sebetulnya kalau bukan ibadah tidak masalah. Ya, walaupun bagusnya saya lihat dihindari. Apalagi kalau di situ ada syiar-syiar, walaupun pernikahan nanti ada syiar-syiar yang tidak islami, hendaknya ya kita hindari. Jangankan di gereja, kaum muslimin saja, undangan orang Islam, walimah, ya, kemudian ada tontonan yang nggak bener, ya hendaknya kita nggak usah hadir. Ada bab di fikih itu. Orang Islam misalnya walimahan, dangdutan, bidu wanita yang lenggak-lenggok gitu, sudah bulik aja cepat-cepat. Biasanya kan ada nanggap artis. Ya. Perempuan misalnya buka aurat, joget. Ya kalau sudah di situ cepat makan terus pulang aja. Atau kalau nggak kelihatan, belum kelihatan, sudah langsung pulang. Ya, menghadiri begitu nggak baik. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan dalam surah Al-Isra, ya, tentang ibadur rahman itu kan walladzina la yashhaduna zura, orang-orang yang tidak menyaksikan azur. Azur itu adalah kemaksiatan. Jadi nggak pandang muslim atau tidak, kalau itu kegiatannya ada banyak kemaksiatan, hindari, nggak usah dihadiri. Kecuali tadi bisa amar ma'ruf nahi mungkar.